Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun dalam episode baru program pembelajaran Alkitab Harian, Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Dalam pembelajaran kita mengenai kitab-kitab Perjanjian Lama, kita mencapai kitab Yesaya pasal 64. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di pasal sebelumnya dan episode sebelumnya, kita berhenti di pasal 63. Pada seruan bangsa yang ada di masa depan dan mereka meminta keselamatan kepada Allah untuk ikut campur demi keselamatan. Kemudian kita melihat penghakiman Allah atas Edom. Juga dalam pasal ini kita akan bertemu dengan tangisan bangsa di masa depan dan bagaimana Allah akan menginstruksi keselamatan. Izinkan saya di awal episode menyambut tamu saya, pelayan Tuhan yang saya hormati di studio, Saudara Yusuf Riyad. Selamat datang Saudara Yusuf, selalu kehormatan kami. Salam berkati Anda. Kami juga menyambut tamu kami, terima kasih kembali. Pemirsa yang terkasih, saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda dan menulis catatan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami dan atas karunia Allah kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Beberapa saat lagi kita akan mulai pelajaran hari ini, tetaplah bersama dengan kami. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih Saudara. Saya selalu merasa terdorong ketika saya belajar Alkitab dengan Anda. Semoga Allah memberkati Anda. Kita masih mempelajari kitab Yesaya. Kita telah mencapai pasal 64. Sebelum saya memulai pasal 64, saya ingin berhenti pada ayat yang disebutkan di akhir pasal 63. Katanya di ayat 18. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Karena kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebutkan atas kami. Saya ingin penjelasan mengenai ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa kata-kata tersebut bersifat nubuatan yang memandang ke masa depan bukan masa lalu. Karena pada masa Yesaya nyatanya ayat tersebut tidak berlaku bagi bangsa. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu dan mereka tidak memiliki tanah itu kecuali untuk waktu yang sangat singkat. Hal itu terjadi pada zaman Yesaya karena pembuangan belum terjadi. Ini belum terjadi. Namun setelah terjadi pembuangan ke Babilonia dan khususnya setelah tahun 70 Masehi, mereka berpencar ke seluruh dunia. Mereka tidak kembali kecuali pada tahun 40-an abad sebelumnya. Artinya kata-kata ini berlaku untuk masa depan. Hal ini menegaskan bahwa kata-kata di sini bersifat profetik dan bukan narasi sejarah. Itu sebabnya dia berkata orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu. Jadi ini adalah waktu yang sangat singkat. Seringkali mereka berada di luar negeri dan itulah kebenaran yang ditegaskan Yesaya dalam ayat-ayat ini. Itu adalah pidato kenabian untuk masa depan. Ia ingin mengatakan bahwa masyarakat jarang memiliki tanah tersebut. Tepat. Namun mereka terpikat lalu tercerai-berai setelahnya. Tepat. Namun mereka akan kembali melakukannya lagi sesuai dengan janji setia Allah kepada para Tentu bapa. saja kita berbicara tentang kitab Yesaya dan kitab ini adalah kitab nubuatan. Lebih banyak berbicara tentang masa depan dan kejadian-kejadian di masa depan. Sempurna. Berikan ide tentang isi pasal 64 dan apa saja subjek utamanya. Pasal 46 dari kitab Yesaya adalah kelanjutan dari doa yang mereka mulai di pasal 63. Di pasal 63 mereka mulai berdoa, kelanjutan doa ini terdapat di pasal 64. Tanggapan Tuhan terhadap doa ini ada di pasal 65 dan pasal 66. Kita dapat melihat 3 ide utama dalam pasal 64. Dari ayat 1 hingga 4 mereka berseru kepada Tuhan agar campur tangan demi kebaikan mereka. Dari ayat 5 hingga ayat 7 mereka mengaku bahwa mereka tidak layak mendapatkan apa-apa. Dari ayat 8 hingga akhir pasal mereka menangis meminta belas kasihan.
Itulah satu-satunya harapan bagi seseorang, yaitu minta sesuatu dari Tuhan, bukan berdasarkan hak atau prestasi, tetapi berdasarkan belas kasihan. Bagus bahwa dalam pembagian ini Anda memperkenalkan dasar pendekatan kepada Tuhan ketika kita berseru kepadanya meskipun kita tidak layak agar dia campur Benar. tangan. Sempurna. Dia mulai pada bagian pertama dari ayat 1-4 yang Anda beri judul seruan meminta intervensi teriak mereka kepada Allah untuk ikut campur. Ia berkata, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Inilah undangan kepada Allah. Kapan ini terjadi? Kapan dia mengoyakkan langit dan turun? Tentu setelah masa kesusahan besar, setelah masa kesusahan mereka akan berseru kepadanya. Seperti yang kita lihat di pasal sebelumnya, ayat 15, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Tetapi nampaknya bagi mereka tidak cukup jika Allah melihat mereka dari atas. Mereka menginginkan campur tangannya karena situasinya pada masa kesusahan besar akan sangat buruk. Ini bukan demi kebaikan mereka, maka mereka berseru berkata tidak cukup hanya dengan melihat, tetapi mereka memohon kepadanya untuk menyelamatkan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Hal ini akan terjadi ketika Allah datang dengan kekuatan dan kuasa, seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 1, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Hal ini akan digenapi pada akhir masa kesusahan besar ketika Kristus akan tampil dalam kemuliaan dan kuasa. Tentu saja ini adalah seruan kepada Allah agar dia turun tangan untuk menyelamatkan. Bukan suatu kesalahan bahwa selama berabad-abad kita memanjatkan doa seperti itu kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Dan saya ingin tahu kapan harus mengutip ayat ini untuk sebuah lagu atau doa. Saat dia berkata, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Adakah kedatangannya di sini untuk menyelamatkan, membawa berkat, atau menghakimi, arti mengguncang dan menghancurkan gunung? Bagaimana Anda melihat hal ini? Tentu saja latar belakang di sini bersifat penghakiman dan Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Dan inilah yang diminta oleh sisa umat ini, campur tangannya untuk menghancurkan musuh-musuh. Sedangkan bagi kita bersyukur bahwa Kristus telah turun ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dia akan segera datang untuk mengangkat kita, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayat ini. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Kita bukan anak yatim, kita menikmati kehadiran Tuhan. Dia berkata kepada kita di akhir Injil Matius, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi doa ini untuk mengoyak langit dan turun, bukan sebuah doa. Tidak pada tempatnya. Pada tempatnya, mereka mengeluarkannya dari konteksnya. Di sini kata-katanya adalah tentang kesalahan besar. Mereka minta campur tangannya yang cepat untuk menyelamatkan. Dia akan datang dengan penghakiman musuh-musuhnya, maka orang yang bertakwa akan terselamatkan. Sempurna. Jika kita membaca ayat 4, sejak dahulu kala tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan dia. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini, tidak ada mata yang melihat seorang Allah selain engkau. Faktanya Rasul Paulus mengutip ayat yang sama, tapi menerapkannya dalam konteks yang berbeda dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ketika dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Namun prinsip di sini adalah mutlak ketika dia berkata, sejak dahulu kala tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Siapapun yang percaya kepada Allah dan menantikan Allah tidak akan pernah dipermalukan. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Inilah yang dikatakan Nabi di sini dalam doa ini, atau ini bahasa sisa. Dan tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan dia. Untuk kepentingan umum, Anda tadi mengatakan bahwa Paulus menggunakan juga ayat ini. Ketika dia menulis kepada orang percaya di Korintus, apa sebenarnya yang dimaksudkan Paulus ketika dia menulis ayat ini? Dia berbicara tentang pemikiran abadi. Ia berbicara tentang berkat rohani yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia manapun. Maka ketika ia berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, banyak yang menerapkannya keabadian, kemuliaan serta kebahagiaan di surga.
Namun kenyataannya ketika kita baca teks tersebut, kita juga menemukan bahwa ia berbicara tentang berkat-berkat yang karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berkat spiritual dalam agama Kristen, Allah telah mengungkapkannya pada kita melalui rohnya. Sempurna. Jadi apa yang disebutkan dalam surat pertama Korintus berbicara tentang berkat yang terpelihara dari kekekalan. Tuhan telah menyatakan hal ini kepada mereka melalui rohnya. Namun di sini kata-katanya mengenai tangan Tuhan ketika dia campur tangan demi orang-orang percaya. Benar. Kita akan menyaksikan laporan kemudian menerima pertanyaan dari para hadirin. Misalkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti dia datang yang pertama kali, yaitu dia akan datang sebagai seorang pria yang biasa dari Nazaret. Misalkan dia mengetuk pintu rumah orang-orang, apakah menurut Anda orang-orang ini akan siap menerimanya? Saya rasa tidak. Tetapi kemungkinan besar mereka akan membunuhnya, seperti yang mereka lakukan pertama kali sebelum matahari terbit. Tidak ada bangsa hari ini yang siap menyerahkan urusannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jika mereka siap untuk itu, mengapa mereka tidak melakukannya sekarang? Kristus ditolak ketika dia datang sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan dia telah ditolak sejak saat itu hingga sekarang. Jadi dia tidak bisa datang kecuali untuk penghakiman. Pertanyaan? Bisakah Anda menjelaskan ayat 5 yang berbunyi, Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan? Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa, dengan cara ini kami melanjutkan. Kami benar-benar memerlukan penjelasan, Saudara Yusuf. Ya, ayat ini mencakup 3 ide. Ide pertama, kamu menemui orang bersukacita dan melakukan kebenaran yang mengingat engkau dalam jalan-jalanmu, ini adalah ide pertama. Kamu yang marah karena kami telah berdosa, ini adalah ide kedua. Dalam jalan-jalan ini kami terus dan kami perlu diselamatkan. Ide ketiga, 3 ide mari kita jelaskan. Ide pertama, ini adalah prinsip ilahi umum. Engkau menemui Tuhan, menemui orang yang bersukacita dan melakukan kebenaran, yaitu orang yang dengan senang hati melakukan kebenaran. Bukan karena terpaksa dan marah serta terus-menerus mengeluh. Engkau juga berkata, oh sungguh melelahkan, dan kamu mencemoohnya. Tidak, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Hal ini mengingat kita pada perkataan Rasul Petrus, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Maka Allah bertemu dengan orang yang bergembira dan berbuat kebajikan, yang mengingatmu dengan cara-caramu. Dia bertemu dan dia menyambutnya. Dia menyambutnya. Benar. Anda mau katakan banyak orang yang berbuat baik, tapi Allah tidak berkenan. Tidak. Bagi mereka yang melakukannya. Untuk pamer. Untuk pamer atau agar Allah berhutang budi padanya. Tidak ada orang yang berbuat kebajikan dengan senang hati. Mereka bersyukur kepada Allah karena dia memberi mereka sifat suka melakukan kehendaknya dan untuk menyenangkan hatinya. Ini adalah ide pertama. Ide kedua adalah, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Ini benar-benar kebalikan dari yang pertama. Engkau menyambut orang yang berbuat kebajikan dengan senang hati, tapi kami tidak demikian. Sebenarnya bukan hanya mereka sebagai orang Yahudi saja yang tidak seperti itu. Tidak ada satupun yang seperti itu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi, di sini dia berbicara tentang kenyataan pahit manusia. Sesungguhnya, engkau ini murka sebab kami berdosa. Anda tidak menyambut kami dengan senang hati, tetapi Anda marah pada kami. Mengapa? Karena kita hidup dalam dosa. Kita meminum kejahatan seperti air. Ini adalah ide kedua. Adapun gagasan ketiga adalah jikalau kiranya selalu kami taat padanya, niscaya terpilihlah kami. Ini mungkin berarti 2 hal yang terima dan konsisten dengan Alkitab. Gagasan pertama, meskipun dosa kita selamanya, engkau punya cara untuk menyelamatkannya. Benar. Allah mempunyai kasih karunia, mempunyai penebusan. Itu lebih besar dari dosa kita. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Meskipun dosa-dosa kami begitu banyak sehingga tampak selamanya, tetapi keselamatanmu lebih besar. Tepat. Dosa-dosa kami selamanya, meskipun demikian kami akan diselamatkan. Atau bisa berarti jalan-jalanmu bagi kami adalah selamanya, yang mengingat engkau dalam jalan-jalanmu. Ide-idemu bagi kami adalah kekal. Oleh karena itu, kita akan diselamatkan karena engkau telah mengatur segalanya sejak kekekalan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita masih berada di bagian kedua yang berbicara tentang ketidaklayakan. Anda berkata dari ayat 1 sampai ayat 4, seruan meminta intervensi.
Dari ayat 5 sampai 7 pengakuan akan ketidaklayakan. Dalam ayat 6 dia berkata, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Evaluasi mereka adalah, demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Apa yang Anda lihat dalam hal ini, Saudara Yusuf? Faktanya ini adalah salah satu laporan yang paling menakjubkan untuk menentukan iman bagi jiwa. Artinya, ketika aku menerima anugerah iman, saya akan mengetahui kebenaran tentang keadaan saya dan diri saya sendiri. Orang Farisi yang sombong berkata, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kan aku tidak seperti manusia lainnya, saya lebih baik dari mereka." Itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum mengalami anugerah Allah. Namun ketika kasih karunia mencapai manusia, hal pertama yang ditawarkannya adalah kesopanan dan kerendahan hati. Seperti yang Daud katakan, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Tidak, di sini dia mengatakan sesuatu yang lebih. Demikianlah, kami sekalian seperti orang najis, artinya kita tidak hanya menjadi kotor karena cara tersebut. Tidak, kenajisan telah menjadi bagian dari entitas kita. Kenajisan lebih dari sekedar kotor. Kotoran bisa dicuci dengan air, namun kenajisan tidak hilang hanya dengan air saja. Ia membutuhkan lebih dari sekedar air. Menurut saya, Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 menjawab Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dalam Yesaya 63 ayat 6 dia berbicara tentang perbuatan, sementara di sini kita melihat keadaan. Ya, Apa yang disebutkan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6? Dia berkata kita sekalian sesat, seperti domba. seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dia mengatakan bagaimana masing-masing bertindak, tapi di sini dia berbicara tentang keadaan. Demikianlah kita sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Pakaian kotor yang tidak ada nilainya. Ada yang berkata bahwa kita bisa menggambarkan kenajisan dan dosa kita sebagai kain kotor. Tapi, bisakah kita menggambarkan perbuatan baik kita seperti kain kotor? Jawabannya ya, inilah yang dia pahami. Untuk mengetahui keadaannya dalam terang kekudusan Allah. Tentu saja tindakan kebenaran kita sesuai dengan ukuran kita. Tepat. Perbuatan baik yang menurut kita baik. Namun secara alkitabiah diketahui bahwa tidak ada hal yang baik dalam diri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tepat. Bagi Allah dan di hadapannya semua najis, tapi bagiku kita mengevaluasi diri kita sendiri. Sesuai dengan amal kebaikan yang banyak di sini dan di sana, laporan Alkitab mengenai kita adalah kita orang yang sudah menyeleweng. Ini laporan Alkitab, perbuatan benar kita bagikan kain kotor, najis sama sekali. Sempurna. Kita juga akan menerima pertanyaan dari para tamu. Di ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami tanah liat, dan Engkau yang membentuk kami dan kami sekalian buatan tangan-Mu. Tentang gagasan bahwa Allah adalah Bapa kita mempelajarinya dalam perjanjian baru. Setelah kelahiran kedua kita menjadi anak Allah, namun tidak ada dalam perjanjian lama. Apa maksudnya? Gagasan tentang kebapaan Allah tidak diwakilkan kepada orang percaya di perjanjian lama. Apa yang ditemukan dalam ayat ini? Hal itu tidak sepenuhnya terungkap, namun hal itu tidak diungkapkan sejelas dalam perjanjian baru. Maknanya ada di perjanjian lama. Misalnya ketika Allah mengutus Musa kepada Firaun, dia berkata kepadanya, "Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Yesaya pasal 1 berfirman, "Aku membesarkan anak dan mengasuhnya." Dalam Matius 1, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Sebagaimana seorang ayah mengasihi anak-anaknya, Sebagaimana demikianlah seorang Tuhan ayah mengasihi orang yang anak-anaknya. takut akan Benar. dia. Namun ada perbedaan antara status anak dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Status sebagai anak dalam perjanjian lama adalah untuk bangsa. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 9, mereka telah diangkat menjadi anak sebagai suatu bangsa. Tapi bagi kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi juga karena kita adalah anak laki-laki, Allah Allah mengutus telah mengutus rohnya. Roh putranya ke dalam hati Anda Dan untuk berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ya Aba, ya Bapa. Kita punya hidup sebagai anak secara individu, dan hal yang kedua, kita merasakan dan kita mempunyai roh adopsi. Oleh karena itu kita berbicara kepada Bapa, Allah berkata, "Jadikanlah kami layak untuk mengucapkan Bapa kami." Namun kita dapat mengatakannya karena Kristus telah memberi kita hak ini dan kami dengan senang hati mengucapkannya, Bapa kami. Sempurna. Dia juga mengatakan bahwa dialah sumber mereka karena dialah Bapa mereka. Tepat. Mereka tanah liatnya dan dialah sang penjunan. Dan engkaulah yang membentuk setiap kami. Gagasan yang sama dengan malaikat sebagai anak Allah karena mereka diciptakan olehnya. Di sini manusia sebagai makhluk Allah, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Saya selalu berhenti sebelum kata engkaulah yang membentuk kami, bahwa kita adalah buatan tangan Allah. Bagaimana Anda melihatnya sehubungan dengan keunikan serta kepedulian? Ya, saya pikir Ayub mengatakannya,
Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Allah dapat mengucapkan sepatah kata pun dan segalanya terjadi. Tapi untuk menjadikan kita dengan tangannya, menurut saya, ini membawa makna keunikan dan keistimewaan. Kita adalah hasil karya tangannya. Tentu saja apapun yang Anda buat sendiri, meskipun Anda bisa membelinya, spesial bagimu. Benar. Jika kita melihat ke ayat 9 dan 10 dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, janganlah engkau mengingat-ingat dosa seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi." Tentang periode mana fase kehancuran yang dia bicarakan dalam bagian ini, karena di sini dia berbicara tentang kehancuran, kota itu menjadi padang gurun, Sion menjadi padang gurun. Hal ini tidak digenapi pada zaman Yesaya. Jadi periode kehancuran manakah yang dia maksud? Sebenarnya hal ini terjadi banyak kali ketika Nebukadnezar datang dan membakar bait suci serta kota tersebut. Dan ketika Anda membaca dalam kitab Nehemia, Yerusalem berada dalam penderitaan dan penuh cela yang besar. Dan kemudian yang terburuk terjadi pada tahun 70 Masehi oleh Titus dari Roma. Itu adalah keadaan lebih buruk dan lebih terkutuk. Namun saya pikir di sini visi meluas ke masa depan, karena di masa depan Yerusalem akan berada dalam keadaan yang sangat sulit pada periode kesengsaraan besar. Inilah yang disebut dalam Yeremia pasal 30, masa kesusahan Yakub. Jadi hari-hari yang sulit akan datang ke Yerusalem, dan melalui kesengsaraan aku akan menyisakan mereka supaya mereka merasakannya. Sisanya akan bertobat dan kembali kepada Allah untuk memulihkan kejayaan kepada masa lalunya. Benar. Ketika saya membuka ayat 12, dia berkata, "Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat?" Ada pertanyaan tentang diamnya Allah dan kurangnya campur tangannya. Allah diam dan dia menahan diri menurut sudut pandang mereka, tapi kapan Allah akan ikut campur? Bahkan ada yang berkata diamnya Allah adalah hal terberat. Hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah ketika Allah berdiam diri. Namun kita bersyukur kepada Allah karena saat ini Allah sedang berbicara. Namun kita harus mempunyai telinga untuk mendengar. Di sini sisa umat Allah di masa depan akan merasa bahwa Allah diam, seolah dia tidak peduli. Jauh dari tempat kejadian. Jauh dari tempat kejadian. Kristus berkata tentang hal ini dalam Lukas 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Allah bersabar lama. Mereka berdoa, ini bukan waktu untuk memperbaiki diri sendiri, dan tetap diam serta menyiksa kami dengan sangat berat. Kami berada dalam keadaan yang sangat pahit di hadapan semangat rendah hati ini, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesaraan orang yang Penderitaan. tertindas. Allah akan menanggapinya dalam pasal 65 dan 66. Kedua pasal ini seluruhnya adalah jawaban dari Allah atas seruan sisa-sisa orang saleh yang meminta campur tangannya. Kita tahu bahwa diamnya Allah terutama pada penderitaan, sehingga dia akan memimpin bangsa itu kepada pertobatan. Benar. Ketika mereka bertobat di masa kesusahan besar, Allah akan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan mereka. Sempurna. Jika saya ingin keluar dengan prinsip umum tentang diamnya Allah berkali-kali dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, ketika orang-orang beriman mengalami kesusahan, ketika seseorang sakit atau terhina, atau suatu bangsa dianiaya, atau sekeluarga dianiaya, juga banyak yang menanyakan pertanyaan ini kepada Allah. Sampai kapan ya Allah? Mereka menganggap Allah diam dan tidak ikut campur. Apa yang Anda katakan kepada seseorang yang sedang menderita sekarang dan merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup mereka? Saya katakan bahwa ada keselamatan dalam penderitaan dan keselamatan dari penderitaan. Ada banyak berkat yang Tuhan maksudkan terjadi ketika Dia memberikan kita mengalami sakit, cobaan, atau keadaan yang sulit. Tuhan memiliki rencana. Dia membentuk kita dan menciptakan dalam diri kita karakter moral yang indah. Inilah yang ingin Dia lihat dalam diri kita terlebih dahulu. Ketika kita belajar dari kehilangan Tuhan dan caranya bekerja, sangat mudah bagi Tuhan untuk mengubah seluruh situasi dengan satu kata. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin kau lakukan melalui keadaan dan cobaan ini yang kau izinkan aku alami. Ketika Tuhan menjalankan tujuannya, tidak pernah sulit baginya untuk mengubah sebuah situasi. Tidak salah untuk bertanya kepada Tuhan, tapi baik untuk bertanya sambil berada dalam pelukannya. Aku mendekat kepadanya, aku tidak punya masalah bertanya kepadanya, di manakah kamu? Tapi aku dalam pelukannya, detak jantungnya.
Itu membuktikan dia di pihakku. Yang berbahaya adalah dengan memberitahunya bahwa dia tidak ada sementara aku jauh darinya. Dengan cara ini aku menghakimi Allah dan menghinanya. Terima kasih Saudara Yusuf. Allah memberkati Anda. Kita mencapai akhir episode. Kita akan menyimpulkan bersama dengan para hadirin. Selamat datang. Ayat 1 mengatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Apa ini maksud dengan doa ini? Yang dimaksud di sini adalah pada masa kesusahan besar manusia akan mengalami masa yang sangat sulit dan mereka akan meneriakan seruan ini, sekiranya engkau mengoyakkan langit, dan memang benar Allah Yesus akan benar-benar turun untuk melenyapkan orang-orang jahat dan menyelamatkan sisa-sisa umat yang saleh. Benar. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Di ayat 5 ada ayat yang sulit dimengerti dan ini adalah salah satu pertanyaan Anda. Dikatakan, engkau menyongsong mereka yang melakukan apa yang benar. Bagaimana seharusnya kita memahami ayat ini? Ada 3 gagasan dalam ayat ini. Ida pertama mengatakan bahwa Allah bertemu dengan orang tersebut yang berbuat kebajikan tetapi dengan senang hati. Benar. Namun sayangnya gagasan kedua menunjukkan keadaan seseorang, kenyataan pahit akibat dosa dan kejahatan manusia. Gagasan ketiga menunjukkan bahwa meskipun dosa kita selamanya, namun Allah telah mempersiapkan keselamatan juga bagi kita untuk selamanya. Ya, bagaimana Saudara Yusuf? Atau jalan Allah itu kekal, maka kita akan diselamatkan. Atau jalan Allah itu kekal. Pertanyaan ketiga, ayat 8. Ayat ini berbicara tentang Allah sebagai Bapa kita. Kami ingin mengetahui tentang kebapaan Allah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian yang baru. Hal ini tidak sepenuhnya diungkapkan dalam perjanjian lama, itu ada di sana. Dan kami menemukannya di banyak tempat ketika Allah ingin membebaskan anak-anak Israel dari tanah Mesir. Dia berfirman, anakku, anak sulungku. Dan dalam Yesaya 1, aku membesarkan anak-anak, jadi memang ada di sana tetapi tidak diungkapkan dengan jelas seperti sekarang dalam perjanjian baru. Hal ini juga berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Bagi kami ini adalah adopsi pribadi, tapi itu adalah sebuah adopsi bagi mereka sebagai sebuah bangsa secara Dalam perjanjian baru keseluruhan. ini adalah status Tepat. anak secara pribadi dan kita memiliki Tepat. roh adopsi. Dalam perjanjian lama ini adalah status anak Tepat. bangsa kepada Sempurna. Allah. Benar, terima kasih. Allah memberkati Anda. Terima kasih Tuhan Saudara berkati Yusuf. Anda. Pemirsa yang terkasih, kita telah mengetahui laporan ilahi tentang keadaan hati manusia. Bahkan dalam kasus terbaiknya Allah berkata, dan segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Semua kebenaran kita itulah penilaian Tuhan tentang keadaan manusia. Semua perbuatan yang dilakukan manusia seperti kain kotor. Seseorang mungkin berdiri di hadapan Tuhan dan berpikir bahwa dengan perbuatan baiknya dia akan mendapat pujian dari Allah. Namun laporan Allah tentang saya dan Anda adalah semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Kita menilai satu sama lain berdasarkan perbuatan baik, namun bahkan perbuatan yang berasal dari hati manusia di hadapan Tuhan adalah rusak karena berasal dari hati yang rusak. Lalu dari mana perbuatan baik berasal? Perbuatan baik itu muncul ketika seseorang menerima hati yang baru. Hati yang baru diperoleh melalui iman yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bertemu dengan Anda di episode yang mendatang. Dan Tuhan kiranya terus menyertai setiap kita semua. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.